Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 mahasiswa akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Bekasi dari kelas 633A04 akan mempresentasikan hasil analisis uji SPSS dengan judul Hubungan antara motivasi belajar dan cara belajar terhadap prestasi akademik pada mahasiswa akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika Bekasi kelas 633A04. Sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Saya selaku moderator Miranda Harebella Koiria dengan NIM 6323053. Saya Arizali Fakturian dengan NIM 63230348. Saya Nadifa Naila dengan NIM 63230930. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Trisna Fajar Prasetyo selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana motivasi belajar dan cara belajar berpengaruh terhadap prestasi akademik para mahasiswa. Dengan menggunakan metode analisis statis SPSS, kami telah memperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam mendukung keberhasilan akademik. Dan sekarang kita lanjut. Pendahuluan, motivasi belajar merupakan faktor penting yang mempengaruhi prestasi akademik siswa. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar dan prestasi akademik, di mana semakin tinggi motivasi belajar, semakin baik prestasi akademik yang dicapai. Dari tujuan penelitian ini, yang pertama adalah mengetahui apakah motivasi belajar memiliki hubungan terhadap prestasi akademik pada mahasiswa akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04. Yang kedua, mengetahui apakah cara belajar memiliki hubungan terhadap prestasi akademik pada mahasiswa akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04. Yang ketiga, mengetahui apakah motivasi belajar dan cara belajar memiliki hubungan terhadap prestasi akademik pada mahasiswa akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini akan dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya motivasi belajar dalam mencapai prestasi akademik yang baik. Yang kedua, penelitian ini dapat membantu mahasiswa mengidentifikasikan faktor-faktor yang menghambat motivasi belajar sehingga mereka dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, membantu memahami pentingnya motivasi belajar dalam mencapai prestasi akademik yang baik dan mengenal cara belajar yang efektif. Yang terakhir, memberikan wawasan dalam menciptakan strategi pembelajaran dan lingkungan belajar yang mendukung untuk meningkatkan motivasi serta cara belajar mahasiswa. Baik, untuk hasil uji validitas instrumen motivasi belajar, berdasarkan hasil di atas, X11 dengan hasil R hitung 0,644 yang artinya lebih besar daripada R tabel yang hasilnya 0,3246 yang berarti maka penelitian ini dikatakan valid. Begitu juga dengan X12 yang hasilnya lebih besar daripada R hitungnya lebih besar daripada R tabel yang maka penelitian ini juga dikatakan valid. Begitu juga dengan X13, X14 dan X15 yang hasil R hitungnya lebih besar daripada R tabel yang diartikan kalau penelitian ini dikatakan valid. Lalu hasil uji validitas instrumen cara belajar yaitu X2 yang memiliki hasil sama yang lebih besar, R hitungnya lebih besar daripada R tabel yang hasilnya dinyatakan bahwa penelitian ini dinyatakan valid. Lalu begitu juga dengan yang prestasi akademik dengan uji validitas semuanya dari Y1, Y2, Y3, Y4 dan Y5-nya semua R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Jadi hasil penelitian ini bisa dikatakan valid. Lalu ada uji reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen ini dilakukan dengan cara menghitung nilai Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha itu di atas 0,6 dikatakan reliable. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji reliabilitas pada motivasi belajar X atau X1 itu adalah 0,751 lebih besar dari 0,6, maka variabel X1 adalah reliable. Terus cara belajar atau X2 itu dengan hasil 0,787 lebih besar dari 0,6, maka variabel X2 adalah reliable. Lalu yang ketiga adalah prestasi akademik atau Y,
dengan hasil 0,750 lebih besar dari 0,6, maka hasil variabel Y adalah reliable, sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah reliable. Lalu sih ada uji normalitas dengan metode grafik atau histogram standardized regression residual. Berdasarkan tabel 5, tampilan histogram terlihat bahwa kurva dependent dan regression standardized residual membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim. Lalu ada uji normalitas metode grafik dengan normal probability plots. Berdasarkan tabel 6 ini, normal, p-plot, regression, standardized, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Meski ada yang memiliki jarak, namun jaraknya tidak jauh dari garis diagonal tersebut. Lalu ada uji normalitas atau uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil tabel, diketahui bahwa signifikansi pada nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,146 tersebut lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa distribusi itu data terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolearinitas. Uji ini itu dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dalam regresi linear berganda tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terkait. Dalam uji multikolearinitas ini, jika tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terkait, maka model regresi linear berganda dinyatakan baik. Dalam uji ini, metode tolerance atau TOL dan VIF atau variance inflation factor, kriteria uji multikolearinitas ini itu sebagai berikut. Jika nilai toleransinya lebih kecil dari nilai dan nilai VIF-nya lebih besar dari 10, maka ada hubungan antara variabel bebas. Lalu, jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,01 dan nilai variance inflection factornya lebih kecil dari 10, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas. Nah, berdasarkan hasil uji ini dapat dinilai toleransi variabel X1 itu 0,622 dan X2 juga 0,622, yang artinya lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai VIF ya, variabel X1 itu adalah 1,609 dan variabel X2 juga 1,609, yang artinya kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas, sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas dan mempengaruhi variabel terkait. Lalu selanjutnya ada uji heteroskedasititas. Uji heteroskedasititas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasititas. Dalam uji asumsi klasik, uji heteroskedasititas ini menggunakan beberapa metode, namun metode yang sering digunakan adalah metode grafik dan metode Glaser, di mana kriteria uji untuk metode ini adalah yang pertama, jika nilai SIG-nya atau SIG-nya itu lebih kecil dari 0,05, itu artinya bebas dari heteroskedastisitas. Jika nilai SIG atau SIG-nya lebih besar dari 0,05, maka terdapat gejala heteroskedasititas. Berdasarkan hasil uji ini, dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatter plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Oke, selanjutnya uji heteroskedasititas metode Glaser. Berdasarkan hasil uji pada tabel, dapat dilihat pada kolom signifikan variabel X1 atau motivasi belajar memiliki signifikan sebesar 0,160 dan variabel X2 atau cara belajar memiliki signifikan 0,702. Kedua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedasitas atau sampel penelitian bersifat homogen. Berikutnya ada uji autokolerasi. Uji autokolerasi bertujuan menguji
Apakah dalam regresi linier ada kolerasi antar kesalahan pengganggu pada data periode sekarang dengan data periode sebelumnya? Uji autokolerasi dilakukan untuk data penelitian pada analisis laser linier berganda yang memiliki sifat time series atau urut waktu. Dalam uji asumsi klasik, metode yang paling banyak digunakan yakni metode Durbin-Watson, karena kemudahan dalam melakukan tabulasi dan analisa data. Kriteria uji autokolerasi metode Durbin-Watson yaitu 1. Hasil uji autokolerasi metode Durbin-Watson berupa nilai yang diperoleh dari hasil analisis regresi linier berganda pada kolom Durbin-Watson. 2. Hasil Durbin-Watson dicocokkan dengan tabel bantu. Bisa dilihat pada nilai tabel Durbin-Watson sebesar 1,646, banyaknya sampel 37, jumlah variabel bebas ada 2. Maka hasil yang dapat dioleh yaitu DL-nya sebesar 1,3635, nilai DU 1,5937, dan hasil yang kita dapat sebesar 1,646, yaitu non-autokolerasi yang berada di tengah-tengah antara autokolerasi positif dan autokolerasi negatif. Uji regresi berganda. Pada kolom understanding B dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 3,330 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan variabel X2, maka prestasi akademik sebesar 3,330. Nilai variabel X1 atau motivasi belajar sebesar 2,293 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka prestasi akademik atau Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. 3. Cara belajar atau variabel X sebesar 0,494 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka prestasi akademik atau Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Selanjutnya ada uji T. Dilihat pada tabel T, pengaruh X1 terhadap Y diketahui nilai signifikan sebesar 0,116, lebih besar dari 0,05, dan nilai hitung T lebih kecil dari T tabel 0,1614, lebih kecil dari T tabel yang bernilai 2,03322, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 tidak terdapat pengaruh antara variabel X. Pengaruh X2 terhadap Y diketahui nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,480 lebih besar dari T tabel 2,0322, sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 terdapat pengaruh antar variabel Y. Selanjutnya ada uji F. Diketahui nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 17,397 lebih besar dari F tabel yaitu 3,28, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar atau X1 dan cara belajar atau X2 terdapat pengaruh terhadap prestasi akademik. Berdasarkan uji koefisien determinasi R sebesar 0,711, maka hubungan antar variabel tinggi. Bisa dilihat pada kolom kategori kolerasi di slide berikutnya. Di sini terlihat 0,711 bernilai tinggi. Dan hasil R-square sebesar 0,506 menunjukkan bahwa variasi pada motivasi belajar dan cara belajar menjelaskan variasi yang terjadi pada prestasi akademik sebesar 50,6%, sedangkan sisanya 49,4% dijelaskan oleh variabel lain selain motivasi belajar dan cara belajar. Di sini, dari kesimpulan yang tadi kita bahas, motivasi belajar X1 memiliki nilai regresi positif 0,293, menunjukkan bahwa peningkatan motivasi berkontribusi positif terhadap prestasi akademik. Koefisien determinasi R2 sebesar 0,506 berarti
50,6%. Variasi prestasi akademik dijelaskan oleh motivasi dan cara belajar. Cara belajar X2 juga menunjukkan regresi positif 0,494, mengindikasikan bahwa peningkatan cara belajar berdampak positif pada prestasi akademik. Prestasi akademik Y memiliki nilai regresi 3,330, menunjukkan bahwa prestasi dapat dicapai meski tidak ada pengaruh langsung dari X1 dan X2. Dari kuesioner, responden memberikan tingkat setuju 4 sebesar 47% untuk motivasi belajar, 48% untuk cara belajar, dan 52% untuk prestasi akademik, menandakan kecenderungan positif terhadap ketiga variabel. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya motivasi dan cara belajar dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang penjelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.